Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Matematika. Di sini dengan saya Nuril Araswati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kelas Maret. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Yuk simak videonya. Fungsi komposisi itu apa ya? Nah, mari kita bahas bersama mengenai fungsi komposisi. Agar lebih memahami mengenai komposisi fungsi, di sini saya memberikan ilustrasi yang pertama, di mana untuk membuat suatu kertas memerlukan beberapa tahap. Diawali dengan kayu, kemudian diolah oleh mesin A menghasilkan potongan kayu, kemudian dilanjutkan oleh mesin B menghasilkan kertas. Nah, konsep ini merupakan gabungan yang memerlukan beberapa tahap. Oleh karena itu, di sini merupakan konsep dari fungsi komposisi. Lebih jelasnya di sini disajikan ilustrasi yang kedua, di mana terdapat padi, beras, dan nasi. Untuk menghasilkan beras dan nasi, itu berasal dari sumbernya yang diproses dari padi, kemudian digiling menghasilkan beras. Setelah jadi beras, kemudian direbus menghasilkan nasi. Ada kalanya padi diolah menjadi nasi dengan cara penggabungan digiling dan direbus. Nah, jadi konsep ini merupakan konsep komposisi, yaitu penggabungan. Dari ilustrasi sebelumnya kita sajikan dalam konsep matematika. Di sini terdapat 3 himpunan A, B, C, di mana dari himpunan A ke himpunan B dipetakan oleh fungsi fx sama dengan 5x plus 2. Kemudian dari himpunan B ke himpunan C dipetakan oleh fungsi gx sama dengan 2x plus 1. Terdapat anggota 1 di himpunan A, kita substitusikan ke fx, diperoleh nilai 7. Kemudian 7 ini kita substitusikan ke fungsi gx, diperoleh nilai 15. Kemudian begitu juga 2 kita substitusikan ke fx, diperoleh nilai 12. 12 kita substitusikan ke gx, diperoleh 25. Begitu juga yang ketiga. Yang 3 ini kita substitusikan ke fx, diperoleh nilai 17. Kemudian 17 ini kita substitusikan ke gx, diperoleh nilai 35. Di sini ada himpunan A dan himpunan B, himpunan C. Nah, dapatkah kita membentuk suatu fungsi dari A langsung ke C? Kira-kira bisa nggak ya? Oke, jawabannya adalah bisa. Kita menggunakan konsep fungsi komposisi. Dari ilustrasi sebelumnya diperoleh definisi jika f suatu fungsi dari A ke B dan g suatu fungsi dari B ke C, maka h fungsi dari A ke C disebut komposisi fungsi, di mana hal ini merupakan g(f(x). Untuk notasi komposisi fungsi dilambangkan dengan O, dibaca komposisi atau bundaran atau nota. Sehingga jika terdapat fungsi f bundaran gx, maka kita mensubstitusikan gx ke dalam fungsi fx. Kemudian jika terdapat fungsi g bundaran fx, maka kita mensubstitusikan fx ke dalam fungsi gx. Supaya lebih memahami mengenai komposisi fungsi, di sini disajikan latihan soal. Yang pertama diketahui fx sama dengan 5x min 2 dan gx sama dengan 3x plus 1. Tentukan hasil dari g bundaran f3. Langkah yang pertama, di sini kita menentukan rumus fungsi dari g bundaran fx. Sehingga di sini kita mensubstitusikan fx ke dalam fungsi gx. Gfx sama dengan g 5x min 2. 3 dikali 5x min 2 ditambah 1. Kita kali pelangi diperoleh 15x min 6 plus 1 sama dengan 15x min 5. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan nilai fungsi dari g bundaran f3.
kita mensubstitusikan 3 ke dalam fungsi G bundaran fx, sehingga diperoleh 15 dikali 3 min 5. 45 min 5 sama dengan 40. Latihan soal berikutnya, di sini diketahui fx sama dengan 7x min 10 dan gx sama dengan 4x plus 9. Tentukan hasil dari G bundaran f min 1. Langkah-langkahnya hampir sama dengan soal sebelumnya. Jadi di sini langkah yang pertama menentukan rumus fungsi f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan fgx sama dengan f 4x plus 9. Kita substitusikan gx ke fungsi fx, sehingga diperoleh 7 dikali 4x plus 9 min 10. Kita kali pelangi, diperoleh 28x plus 63 min 10 sama dengan 28x plus 53. Langkah yang selanjutnya di sini, setelah kita menentukan rumus fungsi f bundaran gx, adalah kita mensubstitusikan nilai min 1 ke fungsi f bundaran gx, sehingga f bundaran gx min 1 sama dengan 28 kali min 1 ditambah 53 sama dengan min 28 plus 53 sama dengan 25. Untuk soal selanjutnya, di sini diketahui fungsi fx sama dengan x plus 5 dan gx sama dengan 2x min 7. Tentukan nilai dari f bundaran gx dan g bundaran fx. Baik, langsung saja kita menentukan rumus fungsi G bundaran fx. G bundaran fx sama dengan G fx. Artinya di sini kita mensubstitusikan fungsi fx ke dalam fungsi gx. G fx sama dengan G x plus 5 sama dengan 2 dikali x plus 5 min 7. Kita kali pelangi, diperoleh 2x plus 10 min 7 sama dengan 2x plus 3. Yang kedua, kita menentukan rumus fungsi f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan fgx. Artinya, kita mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Jadi, fgx sama dengan f 2x min 7 sama dengan 2x min 7 plus 5 sama dengan 2x min 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa G bundaran fx sama dengan 2x plus 3 dan f bundaran gx sama dengan 2x min 2. Oke, selanjutnya kita akan menentukan fungsi G jika fungsi komposisinya diketahui. Di sini ada soal, diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 5 dan f bundaran gx sama dengan 12x min 13. Tentukan nilai dari gx. Langkah-langkahnya di sini f bundaran gx sama dengan fgx. 12x min 13 sama dengan 3gx plus 5. Di sini kita langsung mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi fx, sehingga diperoleh 12x min 13 min 5 sama dengan 3gx. Kemudian 12x min 18 sama dengan 3gx, sehingga gx sama dengan 4x min 6. Kita menentukan rumus fungsi fx jika fungsi komposisinya diketahui. Di sini soalnya diketahui fungsi gx sama dengan x plus 3 dan f bundaran gx sama dengan 5x min 7. Tentukan nilai dari f. Langkah-langkahnya di sini f bundaran gx sama dengan fgx. Kita langsung saja substitusikannya diketahui. 5x min 7 sama dengan f x plus 3. Nah, di sini kita perlu menginverskan fungsi gx. Misalkan gx sama dengan p, maka x sama dengan p min 3. Kemudian langsung saja disubstitusikan sehingga diperoleh 5 dikali p min 3 min 7 sama dengan fp. Nah, kita kali pelangi, diperoleh 5p min 15 min 7. Kemudian diperoleh 5p min 22. Sehingga nilai dari fx sama dengan 5x min 22. Sekian video pembelajaran ini, semoga yang telah dipelajari berguna buat kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Sampai ketemu